Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabir. Ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akbaru min naf'ihima. Qul fihima ismun kabir. Wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin biqalbin salim. Kita malam ini pada kesempatan ini akan mengurai sekaligus bertadabbur mikir-mikir kandunganipun Al-Qur'an yang masuk pada surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil khamri, tentang khamr. Khamr itu minuman keras. Wal maisir, dan judi. Yang ditanyakan oleh para sahabat adalah tentang minuman keras dan judi. Maka dijawab oleh Allah, qul fihima ismun kabir. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, fihima, di dalam khamr dan judi tersebut, ismun, ada dosa, kabirun, yang besar, wa manafi'u linnas, dan ada beberapa macam manfaat bagi manusia. Jadi ada dosa, tapi di balik dosa itu ada manfaat. Tetapi oleh Allah disusuli,
wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya, dosa minum minuman keras dan khamr dan judi, akbaru, itu lebih besar, min naf'ihima, daripada manfaatnya. Ya, kita bahas hanya sampai separuh dari ayat ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kula dengan panjang umur. Separuh yang terakhir akan kita bahas pada pengajian bulan yang akan datang. Kenapa? Karena pembahasan mengenai masalah judi, pembahasan mengenai masalah minum minuman keras itu sangat panjang sekali. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa ada perbuatan di zaman jahiliyah, di zaman sebelum Islam itu disebarluaskan oleh Nabi Muhammad, minum minuman keras atau khamr itu sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan warga Arab pada waktu itu. Boten saged. Wis dadi kulit. Daging sak kulite nyantol. Setiap ada acara, pasti ada khamr. Bahkan tidak terbatas pada acara saja. Dalam sebuah riwayat, di dalam kitab Tafsir Jalalain, itu disebutkan bahwa setiap rumah-rumah para sahabat itu punya tong. Napa niku sing ageng ngeten niku? Gentong. Setiap rumah sahabat pasti ada gentong. Dan gentong itu semuanya berisi khamr. Maka perlu diketahui bahwa khamr ini sebelum diharamkan oleh Allah, khamr itu halal bagi umat Islam. Terus khamr itu halal. Setiap ada jamuan makanan mesti wonten minum-minuman kerasnya. Pasti. Lah Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengharamkan begitu saja. Tapi ada tahapan-tahapan. Kenapa demikian? Gini kuwi masalahnya. Khamr niku mboten saged lepas dari kehidupan umat Islam pada waktu itu. Dalam Al-Qur'an disebutkan tahapan-tahapan dilarangnya khamr itu melalui proses turunnya 4 ayat. Ayat yang pertama dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 67 disampaikan, wa min samaratin nakhil wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaro. Ini ayat Quran yang pertama menjelaskan tentang posisi khamr. Di surah An-Nahl ayat 67. Allah sampaikan, dan dari buah-buahan nakhil wal a'nab,
dari anggur, dari kurma, dari apel pada waktu itu, tattakhiduna minhu sakaro. Mereka menjadikan mabuk. Mereka menjadikan dirinya mabuk melalui rendaman-rendaman dari kurma, anggur, dan seterusnya. Di situ Allah tidak menyatakan haramnya, cuma Allah menjelaskan bahwa itu digunakan untuk mabuk. Pun, ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah turunnya ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Ini ayat yang kedua. Ayat ini menjawab pertanyaan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kalian Sayyidina Mu'ad bin Jabal sowan dumateng Kanjeng Nabi. Matur. Napa sing dimaturaken? Ya Rasulullah, aftina anil khamri wal maisir fa innahuma mudhibatun lil aqli. Gusti Kanjeng Nabi, kula panjenengan paringi hukum terkait kalian khamr niki. Khamr niki kathah tiyang akali rusak mergo khamr niki. Muslibatun lil mal. Banyak harta dari kaum muslimin ini dihabiskan untuk membeli khamr. Ya napa ngeten iki Gusti? Akhirnya turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Di situ dijelaskan bahwa khamr, judi, merupakan perbuatan dosa besar. Meskipun di dalamnya ada manfaat. Napa manfaat kira-kira? Jadi yang sampun napa nggih? Minum minuman keras yang tadinya penakut menjadi berani. Niku manfaatnya. Jadi keberanian itu sebetulnya sifat terpuji. Kalau memang digunakan pada hal-hal yang terpuji. Nah kadang-kadang wongku gak wani tapi sedang mari ngombe muncul wani ini. Berarti ada manfaat. Terus napa malih manfaate? Menghilangkan kejenuhan sesaat. Wong sumpek-sumpek ngombe ya hilang sumpeke. Tapi kan boten tak terusi. 1, 2, 3 jam mari ngoten abot nggih sirahe lajeng mantun niku ngamuk-ngamuk. Itu sebabnya Allah sampaikan ada manfaat, tetapi manfaat itu tidak sebanding dengan dosanya. Dosane luwih gede daripada manfaatnya. Nah, ketika turun ayat ini, para sahabat itu terpecah menjadi 2 bagian. Ada yang tidak meminum karena ada kata istilah ismun kabir. Wis jadi Gusti Allah dosa gede. Wis aku gak ngombe wis. Tapi sebagian sahabat yang lain minum. Kenapa? Ada dawuhe Gusti Allah yang mengatakan wa naf'uhuma wa manafi'u, ada manfaat. Di ono manfaate, ya wis aku tak ngombe wong jare Gusti Allah ono manfaate. Lanjut. Mantun niku para sahabat kan sudah terbagi menjadi 2 bagian. Tapi masih belum haram. Dereng diharamaken kali Gusti Allah.
Akhirnya ada salah satu sahabat itu sahabat yang paling kaya, nama beliau adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Gada damel. Gada damel, sahabat-sahabat diundang, sedaya daharan sareng. Nah, biasa mantuni daharan wonten omben-omben. Kan dereng diharamaken. Niku menjelang maghrib para hadirin. Nah, tepak ngombe, tepak ngunjuk napa sesuatu yang boten napa niku barang yang menghilangkan akal sehatnya itu tadi, wonten panggilan sholat. Wonten panggilan sholat. Akhirnya sahabat-sahabat niku ayo sholat dhisik, ngombe maning ku ae. Nah, salah satu dari yang ada niku wonten sing ayo sampean sing imami. Salat maghrib niki. Maos Fatihah, pantun maos Fatihah, maos qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Sing diwaos ngoten. A'budu ma ta'budun. Lae dilangi. Lah gak nyambung kan pikire. A'budu ma ta'budun. Rusak, Bang. Maknanya rusak. Pancine napa? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Sedang lanya hilang. Akhirnya apa? Aku menyembah apa yang kamu sembah. Lawis rusak. Akhirnya viral zaman sakmono. Sedaya sami-sami ribut. Ayo apa iki? Akhirnya mereka sama-sama padha meneng karepe dhewe-dhewe lah ya apa iki sing genani. Dalam satu kesempatan yang lain, Sayyidina Hamzah pamannya Nabi yang sudah masuk Islam menjamu teman-temannya ya dengan khamar juga. Ada semacam minum-minuman keras. Nah, sedang padha ngombe kabeh, pikirane blank. Nah, Sayyidina Hamzah ini keluar ucapan-ucapan menghina orang-orang Ansor. Ya kan boten krasa, Pak. Lah tiyang Ansore ngamuk, polane sing dilokaken. Akhire piyambakipun tukaran wonten majelis niku. Nah di situ ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kenging pukul sirahe kalian tiang Ansor niku ngamuk mobat mabit. Akhirnya dia nggak berani untuk membalas, berangkatlah ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah di dalam kesempatan itu turunlah ayat dalam surah Al-Maidah, innama yuridus syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan menjadikan khamr dan judi ini biang untuk bermusuhan. Ini biangnya. Wong kate mungsu-mungsuhan ya tutuk kene iki. Wa yasuddakum an dzikrillah. Ini juga menghalangi kalian untuk berzikir kepada Allah. Wa ya sampean zikir ora iso zikir. Wa anis shalah, Anda juga tidak bisa salat. Wa hal antum muntahun. Maka katakan Al-Qur'an, kapan sampean sing kate mandek? Kapan sampean sing kate mandek? Nah, ketika para sahabat kena ayat ini, maka mereka mengatakan intahaina ya Allah, intahaina ya Allah. Pun kula mandeg sedaya Gusti, mandeg sedaya Gusti. Kenging napa dawuhe Gusti Allah, fahal antum muntahun ini. Kapan sampean sing mandeg? Kok terus-terusan kaya ngono? Para sahabat menjawab intahaina. Kula sedaya mandeg sakniki, mandeg. Nah, disitulah turunnya ayat ini menjelaskan tentang haramnya napa minum-minuman keras. Nah, niku wau kan pun disanjangi di rumah-rumahnya para sahabat kata gendong-gendong.
Nah, gendong niku begitu sudah diharamkan oleh Gusti Allah, gendong niku kali para sahabat ditoaken saking griyane. Disiramaken ten ngajenge griya. Sedaya. Lah niku tirose para sahabat yang lain yang menceritakan akan cerita ini, yang namanya air khamr itu sampai pada separuh betis. Isore dengkul. Banjir Madinah banjir dengan khamr. Dibuang semuanya di pelatarannya masing-masing. Maka di sini dapat kita ambil satu pembelajaran penting bahwa bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika sampun mendapatkan informasi yang jelas tentang haramnya khamr, maka mereka dengan relanya, meskipun dalam hatinya masih terkait, meskipun dalam hatinya masih senang, tapi kalau Gusti Allah wis ngongkon, buang semuanya. Inilah tampak untuk kita akan kekuatan iman para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun sudah menjelaskan dalam beberapa riwayat hadis, al-khamru ummul khaba'ith. Khamr, minum-minuman keras ini biangnya, induknya perbuatan buruk. Terus kelakuan elek niku kan kuatah. Tapi sing paling gede, sing paling membawa mafsadat, yang banyak membawa mudarat bahaya adalah khamr. Kula jenengan sampun saged ningali ya kisah-kisah yang ada di sekitar kita baru-baru ini kan wonten ten napa niku ten Pasuruan ya. Mungkin ada di antara jenengan yang ahli melihat TikTok ya. TV saya kapan bayu Pak. TV ini saiki kabeh no kesake dhewe-dhewe. Lah sing ningali TikTok niki termasuk kula ya. Niku temeriku disebutaken wonten tiyang umure sekitar 53-54. Ya. Badhe merkosa mantune. Jadi piyambakipun niku saking medal mlebet ten griyane, maka di situ melihat menantunya yang baru saja keluar dari kamar mandi. Nah, sementara mantu niku wau sampun hamil 7 bulan. Lah awak tepak kena pengaruh alkohol, lihat perempuan seperti itu langsung mau digagahi, mau diambil kehormatannya. Nah jenenge mantu ya ora gelem to. Lah iki lak bapak. Tapi ini bapak ini sudah hilang akalnya. Ini humul khaba'ith, induknya perbuatan buruk yang sudah dilakukan, hilang akal sehatnya. Bingung polane mantune jerat-jerit. Keluar dari kamar ngambil pisau. Ya, dibunuh, Pak, digorok. Lagi pejal. Sementara anaknya masih belum keluar, belum pulang. Dipateni. Mari dipateni, awake kait kaget, belajeng ke tetangganya. Anak datang. Ya. Sudah, langsung dipegang. Nah, ketika dipegang, diinterogasi oleh pihak yang berwajib. Apa kata dia? Pak, sampean gak ero ta lek iku anake sampean dhewe. Gak ero aku. Gak iling. Lah iku lak mantune sampean, lak anake sampean. Sampean gak ero lek gembol putune sampean. Aku gak iling. Sing tak iling mek ngono tok. Alhamdulillah wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya apa? Kena hukum 15 tahun. Ini di Indonesia 15 tahun. Tapi kalau di Saudi Arabia hukuman pancung.
Kenapa ini terjadi? Yaitu tadi, ya, melakukan perbuatan napa niku induknya perbuatan buruk. Dan lagi paling bahaya lek dirose Kanjeng Nabi tiyang niku lek wis sampun apa minum minuman keras, ketika minum minuman keras imannya oleh Allah dicabut. Dirose Kanjeng Nabi la yashrabul mutminul khamr, ya, hatta yashrab, ya. Allah akan mencabut yang namanya iman ketika orang itu tengah dalam kondisi minum minuman keras. Sami kalian zina. Zina niku iman itu tidak mau berkumpul dengan perzinahan. Makanya wonten tiyang Islam zina, wonten tiyang Islam minum minuman keras, iman kali Gusti Allah dicabut dhisik. Dicabut engko lek wis waras uteke dibalekno maneh. Lah sing bahaya niku ketika zina, ketika minum minuman keras belum sadar dijemput ajal. Niki sing diwedeni. Terus ya napa? Ten pun diparani nek. Waliyadzubillah. Maka penting bagi kula kalian panjenengan untuk memahami hal ini agar nopo kersane kula kalian panjenengan bisa berhati-hati. Minimal untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Dulu di zaman Bani Israel wonten yang ahli ibadah namine Barsesoh, ya, Barsesoh menika termasuk kaum Bani Israel yang sangat tekun dalam beribadah. Lah setan niku Pak, nek ndelok wong ahli ibadah bukan berarti terus prei istirahat, Pak. Bejano wis ibadah mboten. Justru nek ana wong ahli ibadah, setan langsung musyawarah. Anggotanya, anggota parlemen persetanan ya. Niku diceluk kabeh. Ayo iki ana wong ahli ibadah kok top. Sapa sing iso ngalano? Lho ngoten iku dimusyawarahkan. Makanya tidak ada cerita orang itu berhenti dari godaan, kendati pun sudah baik. Tidak ada kata istirahat bagi kita selama kita berada di dunia. Minimal kita harus waspada terhadap godaan setan. Imam Ahmad pernah ditanyakan oleh santrinya, ya Imam, mata al istirohah, kapan kami ini akan istirahat? Man, kula niki kapan kira-kira istirahat di dunia ini? Maka beliau mengatakan hatta tado'a qadamaika ala babil jannah. Sampeyan istirahat engko lek wis ndekek sikile sampeyan nok ngarepe lawangi swarga, iku wis berarti wis istirahat. Maksudnya napa? Gak mari-mari kula kalian sampeyan sing diuji kalih sing digudhuk karo setan. Terus dimusyawarahkan kalian parlemen persetanan niku, ayo sapa sing kirani iso jungkrokno Barsesoh niki. Satu persatu diuji. Boten saged. Akhirnya singkat cerita ada satu iblis atau setan yang sanggup, aku sing sanggup. Nah, Barsesoh waktu itu ya, dalam kondisi riyadhah. Apa riyadhah niku? Wiritan, masuk dalam kamar. Nah, biasanya lek tiang-tiang sae ngoten niku kan banyak ingkang sowan kan. Jaluk barokah, donga kan. Datang beberapa orang jaluk donga, beberapa orang jaluk pun. Nah, satu ketika
setan ini maringi penyakit dumateng salah satu seorang putrinya Perdana Menteri. Putrinya itu cantik. Dikai penyakit. Ditambah nonton putih-putih boten saged. Tambah akan mereka mboten saged, tambah akan mereka mboten saged, tambah akan mereka mboten saged. Akhirnya menteri niku mimpi. Nggih ditekani setan maneh. Setan niku teko maneh. Amen jare repot. Udah lo nang Barseso. Engko la waras. Akhirnya dibetok. Lajeng begitu sampai di depannya Barseso ini mboten ningali terhadap perempuan tadi. Gak usah dibuka, ya kudunge Jarno. Lara napa niki? Niki sakit ngeten-ngeten pun kula beto tempundi-pundi nyuwun barokah itu panjenengan. Nggih pun didongani napa diparingi toya napa wangsul. Lah wangsul niku waras, Pak. Selamatan jenenge waras. Selamatan geden-geden. Wong-wong akhirnya takon, waras nondi? Waras yaiku Barseso, Kiai Barseso. Pun sudah seperti biasa. Dapat 40 hari. Lebih dari 1 bulan. Lari niku sakit malih. Dalam duwe kenalan dokter lah tembun di warane. Ya nang dokter maneh kan. Wah, dokter. Udah. Iki gerah malih. Ipun ngeten mawon. Kira si Perdana Menteri ini daripada gerah balak-balik kula salat mriki mantun. Ya, kula salat mriki mawon. Boten usah lan apapun kula dungani malih. Akhirnya didungani dibetok angsul. Nyampe ten griya dapat 40 hari lagi sakit lagi. Akhirnya didatangkan lagi ke Barseso pun saniki kula salat mriki. Ya napa kula pengin waras. Dipaksa ngoten nggih pun enggak apa-apa wis. Kayak gini. Akhirnya sama Barseso dikasih tempat yang agak jauh dari tempat wiritannya dia itu. Mantun ngoten niku Barseso wiritan biasa. Nah, jenenge setan ya, mulai alon-alon titik-titik. Tepak wiritan deloken pasenmu iku man. Delok. Akhirnya dia begitu dilihat, kok ayu. Kok ayu cari Barseso iki untuk wong wedok biasa. Tutupen wajahmu, gare fitnah. Tapi wis kadung mlebu ati ceklek ngoten pisan, klik ngoten. Nah, akhirnya ditutup. Wis mari mangan, Nduk. Mantun. Ya wis, iki sampean waca napa niki omben-ombenan sampean ombe. Pun lajeng ya setan mulai mengembangkan pikirannya. Hari ini gua sakit, akhirnya terpaksa yang namanya sinten niku Barseso harus masuk kamar. Loh, ini guys mulai didik-didik, Pak. Lebu di kamar. Nah, setelah melihat perempuan ini sudah seperti itu cantik, mulai ada rasa di dalam hatinya. Wah, bingung pikirannya. Nah, singkat cerita menika si pasien menika dilatosi ya wis jenenge wong lanang wong wedok kepethuk bendina napa niku dirasa tiyang batu napa jalaran saka kulino niku lho nggih tresno jalanan saka kulino bendina ya Pak bendina wedok ya masih rada tuwek ya manis ae nek bendina wedok wong bendina akhirnya timbullah napa rasa cinta niku suwene suwe terjadilah yang namanya
perzinahan. Nah, tapi sebelum zina itu tadi, sebelum terjadilah perzinahan, ya, perzinahan. Nah, setelah zina, ya, zina, ya, ngandut, no? Ngandut. Tak sedang ngandut ngoten, piyambakipun sudah mulai bingung, ya apa ini. Akhirnya ada setan datang, gampang. Anjen kon iku kepingin bebas tutup masalah iki, ya ada iki kudu dipateni. Kudu dipateni. Aduh, aku gak wani mateni, ya apa carane mati? Gampang. Gampang. Ya, apa? Wis lah. Kon lek jenuh-jenuh, iki umpien. Iki gak ngilangno kejenuhan. Homer diparingaken kali setan ini. Bingung polane pun kandungan semakin besar. Piyambakipun pusing diombe sing jenenge Homer. Lah sedang Homer dionjok hilang akal sehat, ada bisikan dari setan untuk membunuh, kemudian langsung dibunuh. Ya maten dipejahi ngoten niku, bingung maneh, ya apa iki carane mari pejahi? Saiki jadi setan nih, gampang kuburan. Lah terus ya apa aku nang keluarga? Warane arek iku mati. Nah, mati karena penyakit. Ya wis, ditutui kali setan nih mendeme nok pinggir kene, anune nok kene. Kali tiang sepuh niku wau sing mendo-mendo tiang sepuh. Dilurupi, dimasukkan pun. Lama kemudian menteri datang. Pada jenguk, ngapunten ya Allah saaken niki lare niki pun sedo. Kula mboten saged nulungi. Jadi kaget ya wong jenenge wis sedo. Ya akhirnya karena masih percaya dan niki napa kuburane. Nggih pun ya napa malih pun niki sedaya kangge Gusti Allah lah nggih pun wangsul. Lah mulai pun nggih wangsul diimpeni maneh menteri niku wau kali setan. Kon diomongi apa mbek wong Parseso. Dadi ora pecah, bongkar. Iku gak pecah biasa. Iku pecah dipateni. Sebab wis hamil dizinai mbek dhek. Tak istu ta, wis salah bongkar. Akhirnya datang lagi. Kula badhe ningali kuburan kula monggo-monggo. Ya mboten semerap lek wis dikandani karo setan. Bongkar. Begitu dibongkar, ternyata leres. Dalam kandungannya ada janin. Wah, ditangkep. Karena niki ditangkep, diadili, dibetot terhadap pengadilan negara. Nah, di pengadilan negara itu ya orang membunuh orang harus dibunuh. Awal kadung ditangkap. Tempat ditangkap ngoten niku dalam proses menjelang kisosnya, dalam proses menjelang hukuman pancungnya, ya mbak pun ditekani setan maneh. Ya apa iki? Aku wis kadung kaya ngene iki ya apa? Nah, waktu niku setan ngomong, sampeyan tobat nang Gusti Allah. Ya ana waktu tobat nang Gusti Allah. Oh ngono ta iya. Kapan waktune mati engko digantung. Ya wis tobat saiki. Tobat ya. Lah, ketika sudah mau digantung niku, amen tak kei cara maneh. Setan teko maneh. Sampeyan iso lepas tutuk gantungan iki, sampeyan iso ngilang lek sampeyan ngakoni aku iki pangeran. Aja sampai ngaku lek Gusti Allah iku pangeran. Lha terus ya apa? Ya engko sampeyan iso ngilang. Lho, lha wis ya napa, Pak? Akhirnya jenenge wis peteng. Begitu mau dikendat niku wau, piyambakipun ngakoni. Lah ya apa carane ngakoni? Ya mek merem tok ae. Kon meremo iku berarti ngakoni lek aku pangeran. Engko kon ilang, engko lek wis ilang kon iso tobat tempat liya. Nang Gusti Allah.
Ya saiki tok ae titik ae. Loh, begitu sudah napa niku wau ngakoni kados ngoten digantung. Glek. Ya napa ngeten iki? Mati dalam kondisi kafir. Tapi bayangkan berawal dari khomer tadi. Dan ngeten-ngeten iki kula kalian panjenengan perlu napa nggih hati-hati. Hati-hati. Apalagi zaman-zaman yang seperti hari ini. Kula jenengan sudah banyak sekali menemukan khomer-khomer, ya, sabu-sabu dan lain sebagainya. Itu kula jenengan supatoso ekstra hati-hati dalam membina sekaligus mendidik anak-anak kita. Supatoso mereka selamat daripada apa yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi napa ingkang kula aturaken menika wonten manfaatipun. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kunnitin sholihah. Al-Fatihah.